sensasi, jangan korbankan agama. Ya ampun kak, jahat banget pemikirannya. Biasa hidup dikelilingi dengan manusia-manusia yang cuman banyak sensasi ya. Halo, kembali lagi di Ruang Kehidupan. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Terlalu kasar sih sebenarnya kalau disebut murtad, tapi memang sudah dari sananya kalau orang Islam keluar dari agama Islam itu memang disebut murtad, jadi nggak bisa disalahin. Tapi ini yang nggak murtad juga belum tentu masuk surga. Dan sekali lagi urusan agama, kepercayaan, keimanan itu urusan pribadi, gak bisa dipaksain. Kamu maunya saya tetap dalam Islam misalnya nih, tapi saya gak taat, gak ada jaminan surga juga buat saya, gitu sih. Tapi doain yang terbaik aja ya. Semoga kamu kuat dalam keimanan kamu. Jangan gitu. Tuhan itu juru selamat bagi kita yang percaya. Jadi kalau kamu mau diselamatkan dari rasa kecewa, sakit hati, kepedihan, kepahitan, kesialan, segala macam itu yang mungkin kamu ngerasanya buruk, kuncinya kamu cuma percaya sama Tuhan, yakin, minta, berserah sama Tuhan. Jangan lupa kita harus berusaha, harus bisa mengampuni apa-apa yang mungkin sakit kita rasain. Gak boleh ada dendam sama siapapun. Kita harus ikhlas, harus tabur kasih, biar Tuhan juga mengasihi kita. Semangat ya kak, mudah-mudahan kakak kembali bisa ngerasain sukacita Tuhan buat hidup kakak. Baru bangun tidur siang, rame banget notif. Makasih teman-teman yang udah ramein TikTok aku. Aku mau sharing lagi nih ke teman-teman satu hal. Jadi waktu itu aku pernah nonton film Passion of the Christ. Kalian tau lah ya, kalau misalnya kalian ikutin TikTok aku pasti kalian tahu aku suka banget sama film itu. Di film itu ada part dimana Tuhan Yesus mau dibawa ya dari tengah hutan itu untuk diadili. Dan di situ kan ada beberapa murid Yesus tuh, kalau nggak salah namanya Petrus atau Yudas ya aku nggak tahu, aku lupa. Itu aku disebutnya murid atau sahabat Yesus, aku nggak tahu juga, maafin. Jadi salah satu dari mereka tuh ada yang membela Yesus dengan cara melawan
orang-orang yang mau bawa si Yesus ini ya. Jadi melawan kalau nggak salah pakai senjata tajam gitu, pedang atau apa, aku agak-agak lupa. Tapi Yesus mengingatkan gitu loh untuk kayak lu jangan nyakitin orang pakai itu gitu loh, karena dengan barang itulah lu bakal disakitin orang, ibaratnya kayak gitu. Kalau nggak salah gitu deh. Aku putarin aja di filmnya. Oh, bukan Judas guys. Judas tuh yang bareng sama pasukan ini karena dia yang kayak mengkhianati Yesus. Nah ini Judas nih kalau nggak salah. Nah ini kan murid-murid Yesus yang lain tuh mencoba untuk melawan, membela Yesus. Nah ini deh kayaknya nih, tuh dia kan pakai pisau. Aku nggak tahu namanya tapi kalau nggak salah Petrus deh. Kalau yang ini lari karena dia mau lapor ke Ibu Maria. Nah ini kan kena telinganya deh kalau nggak salah, si rombongan yang mau bawa Yesus ini. Lihat apa yang Yesus lakuin. Nih. Oh Petrus namanya guys. Tuh, barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Bahkan, Yesus aja masih mengasihi orang yang udah jelas-jelas dia tahu bakalan jahatin dia gitu loh, bawa dia, bakalan ngadilin dia gitu. Lihat orangnya tercengang ngelihat Yesus malah ngebelain dia gitu. Dan ini dia pasrah untuk dibawa. Karena sebelumnya dia sudah berdoa gitu loh, ibaratnya kayak apa ya, terjadilah apa yang memang dikehendakkan Tuhan gitu loh, jangan yang aku kehendakkan. Jadi dia udah pasrah karena dia percaya ini semua memang kebenarannya. Kalau nyari sensasi jangan korbankan agama. Ya ampun kak, jahat banget pemikirannya. Biasa hidup dikelilingi dengan manusia-manusia yang cuman banyak sensasi ya. Jangan disamain dong. Setiap orang kan beda-beda. Tapi aku sih nggak salahin sih pemikirannya kamu. Cuman kiranya Tuhan bakal ngerubah kamu buat bisa punya pemikiran lebih baik lagi. Biasanya tiktokannya ke hal rohani, sekarang udah beralih ke dunia. Bapak nggak pernah masuk live aku ya. Aku live-nya masih sering kok backsound lagu rohani dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Bapak nuntut aku untuk setiap postingan tuh posting tentang kerohanian, follow-nya jangan follow aku, follow pastor aja atau pendeta-pendeta mana gitu. Awan cuma manusia biasa. Dan kalau misalnya follow aku, jangan cuma nonton videonya, tapi nonton live-nya juga. Karena kalau suka sharing soal rohani, aku sering di live atau di Instagram, oke? Jangan lupa Pak top up. Jadi kalau aku live bisa nyawer. Aku doain Bapak semakin melimpah berkat dari Tuhan. Kenapa gak pindah keyakinan aja lo? Makasih pertanyaannya. Tapi menurut aku, kalau kita convert dari Islam ke Kristen itu nggak mudah kak, harus banyak yang dipelajarin. Aku beli 3 buku ini dan nih yang 2 masih tersegel, aku masih baca yang ini gitu. Sebenarnya alasan terkuat aku beli buku itu juga bukan karena fix mau pindah agama nih. Tapi ini semua berawal dari rasa kagum aku, rasa nyaman aku dengan apa yang aku tahu tentang Yesus. Jadi aku kepo gitu. Mungkin itu yang bikin aku tinggi toleransi ya. Apalagi waktu itu aku sempat nonton film Passion of the Christ. Kebetulan waktu Jumat Agung aku live streaming, terus ada salah satu viewersku yang ngasih tahu, coba nonton ini deh kalau kamu pengen tahu soal Yesus. Nah aku nonton dengan tangisan yang luar biasa. Di situ aku tersadar, oh
ini alasannya kenapa pengikut Kristus itu seperti ini. Aku gak bilang agama lain itu buruk, karena aku percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, hanya mungkin caranya berbeda-beda dalam mengajarkan itu semua. Tapi jujur setelah nonton film Passion of the Christ itu, aku kayak ngerasa luar biasa ya pengorbanannya. Aduh, yang udah pernah nonton filmnya pasti paham deh pedihnya. Aduh, aku langsung keinget gimana perjuangan Yesus buat umatnya gitu. Aku gak ngerti nyebutnya gimana, sorry. Soalnya aku kayak ngerasa pedih banget ya. Dia tahan dipukul, disiksa gitu kan. Dan alasan dia tahan dari itu semua karena ya dia memang inilah kebenarannya, ini yang memang harus dia lewatin. Dan itu semua dia sudah tahu dari awal dia muncul gitu. Jadi ya udah dia jalanin semua. Dan yang luar biasanya ketika dia sudah disalibkan, dia ada ngomong gini, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu pedih banget.